Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Betapa indahnya kita bisa mendapat kesempatan firman Tuhan. Alkitab ini ada di depan kita. Kita bisa membuka, kita bisa membaca, kita bisa memperkatakan, dan kita bisa wujudkan dalam hidup sehari-hari. Ini firman-Nya Tuhan loh saudara. Nah, betapa indahnya kesempatan yang Tuhan berikan supaya firman ini manunggal di dalam hidup kita dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa indahnya kita bisa bersama Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kebenaran itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Beberapa orang di dalam kehidupan Kristianinya seringkala mengapa? Karena tidak memahami kebenaran firman Tuhan, pakem-pakem firman Tuhan. Kita melihat beberapa orang selalu kalah di dalam hidupnya karena seperti contoh tidak memahami tentang dampak perkataan, sehingga akhirnya dengan kata-kata bersungut, mengeluh, maka hidupnya selalu kalah. Kebenaran tentang doa dengan tidak jemu-jemu di sini juga mengajarkan supaya pantang mundur, tetap kita tekun bersekutu kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Baik keadaanmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah di mana kami mempunyai kesempatan membuka Alkitab, membaca, memperkatakan, belajar, dan kami mau wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Sungguh ada damai sejahtera, kebahagiaan tersendiri. Kami bisa Tuhan mewujudkan firman Tuhan ini dengan pertolongan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini bisa kami lakukan ketika kami masih hidup di dunia ini. Mari Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus selalu memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik keadaanmu, kekasih Tuhan, tentunya kita mau supaya selalu baik keadaan kita ini. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini, kita melihat wabah virus corona COVID-19 ini sudah pandemi melanda semua negara di dunia ini. Dan sampai sekarang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Kita melihat negara-negara kewalahan menghadapi wabah ini. Negara-negara besar, negara barat, kita tahu persis mereka maju di dalam teknologi canggih, teknologi pengobatan, teknologi medis. Tetapi justru negara yang besar ini, ratusan orang, bukan ratusan sekian, ratusan ribu, bahkan saudara, ratusan ribu yang terkontaminasi, yang positif COVID-19. Bahkan yang tewas itu puluhan ribu. Kita melihat seperti Amerika Serikat, seperti Eropa. Disinilah kita melihat keterbatasan manusia. Dan karena sekian waktu belum ditemukan obat yang pasti, vaksin yang pasti, yang ditemukan ini hanya sebatas antisipasi kekebalan tubuh, stamina tubuh, tapi untuk menuntaskan COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya. Akhirnya kita melihat karena dampak negatifnya sangat besar,
dampak terhadap ekonomi, keuangan, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat. Kita lihat perusahaan-perusahaan menjadi panik. Demikian juga kita lihat karyawan-karyawan juga, karena perusahaan sedang dalam keadaan kalut, maka demikian juga karyawan-karyawan akhirnya kena dampak PHK juga. Di sini kekasih Tuhan, dampak yang demikian, maka akhirnya ya kita harus terima hidup dalam new normal. New normal di sini ya kita masuk di dalam hidup yang dengan budaya yang baru. Kita harus hidup di alam yang sudah terkontaminasi virus yang mematikan ini, virus corona, virus COVID-19. Kalau dulu kita hidup berdampingan dengan TBC, dengan radang paru-paru, itu saja sudah berbahaya, tetapi ada obat untuk antisipasinya. Sekarang kita harus hidup berdampingan dengan alam yang sudah tercemar dengan virus corona, virus COVID-19. Akhirnya ini bukan pandemi saja, melainkan jadi endemi, sudah mewabah ke seluruh dunia. Sudah kita harus menerima kenyataan hidup di dunia yang sudah terkontaminasi, di alam yang sudah tercemar dengan virus corona ini, COVID-19. Akhirnya kita harus membiasakan diri dengan kehidupan yang ke depan ini, karena alam yang sudah terkontaminasi dengan virus corona, COVID-19, maka ya kita harus hidup dengan memakai masker, menjaga jarak, jangan sering bersentuhan, bahkan jangan bersentuhan, karena kita tidak tahu siapa yang OTG, orang tanpa gejala, siapa yang carrier, pembawa virus, kita tidak tahu. Jadi ya kita jangan bersentuhan. Kalau kita ke toko, minimarket, pintu-pintu yang sering disentuh sekian banyak orang, ATM juga tombol-tombolnya disentuh oleh sekian banyak orang, kita tidak tahu siapa yang OTG, siapa yang carrier. Betapa pentingnya kita cuci tangan. Nah ini, cuci tangan. Karena virus ini bisa hidup belasan jam. Di sini setiap pribadi nantinya bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Itu sebabnya kita harus disiplin protokol kesehatan. Ya, pakai masker. Sekarang jangan masker saja, kita harus juga memperhatikan mata kita ini. Naik sepeda motor, debu-debu itu yang berterbangan itu, ya jangan-jangan yang OTG sering meludah, yang carrier juga meludah. Ya, debu-debu itu sudah terkontaminasi dengan virus corona, sudah terkontaminasi dengan ya COVID-19. Kita naik sepeda motor, berterbangan, debu-debu itu masuk ke dalam mata. Kenapa harus cuci tangan? Ya, karena kadang-kadang kita lupa, kita kucek-kucek mata, kita kucek-kucek hidung, mulut. Ya, nah ini karena tangan kita sudah bersentuhan dengan ya barang-barang, benda-benda ya yang ada di sekitar kita yang sudah disentuh sekian banyak orang, dan kita tidak tahu siapa yang OTG, siapa yang carrier. Itu sebabnya cuci tangan. Ya, ketika kita pulang cuci tangan, mandi, pakaian kita cuci, jangan pakai beberapa hari, karena kita tidak tahu ya di mana ya kita duduk itu, apakah tempat duduk itu diduduki oleh ya banyak orang, kita tidak tahu siapa yang OTG, siapa yang carrier. Nah, jadi setiap pribadi ya jaga tubuhnya masing-masing, ya jaga kesehatannya. Kita memasuki zaman baru ini, jadi kita
Ya, harus jaga jarak, pakai masker, pakai kalau berpergian pakai kacamata plastik, ya. Kita pakai face shield, ya. Kita pakai plastik topeng, ya. Akhirnya kita seperti lihat orang-orang planet, ya, di dalam masyarakat. Harus cuci tangan dengan antiseptik, ya, sanitizer. Kita juga, ya, jangan berkerumun. Nah, kita memasuki dengan kebiasaan yang harus kita, ya, hadapi secara nyata. Dan ini serius, karena virus ini mematikan, apalagi yang mempunyai penyakit bawahan, apalagi kalau dia punya diabetes. Ya, jadi kesehatan saudara harus diperhatikan. Kalau diabetes lagi tinggi, itu sebabnya harus punya alat pengukur, ya. Kalau lagi tinggi, jangan sampai saudara keluyuran. Ya, seperti ada iklan-iklan yang dipasang di beberapa tempat. Ojo keluyuran tok, nanti dipangan corona, matek kon, ya. Ini bahasa sehari-hari merakyat, ya. Karena virus ini sangat-sangat mematikan. Jadi setiap pribadi kalau mau hidup, ya, jaga kesehatan. Firman Tuhan katakan pada akhir zaman, ya, Yesus sendiri mengajarkan supaya berdoa dan berjaga-jaga. Para rasul pun juga mengajarkan berdoa dan berjaga-jaga. Kita tahu persis tentang berdoa, sudah sering kita dengar khotbah tentang doa. Cuma yang perlu kita perhatikan, sudahkah kita melakukan yang terbaik? Kalau untuk dunia saja kita bisa melakukan yang terbaik untuk aktivitas duniawi, bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Dan berjaga-jaga ini sikap awas waspada. Banyak ayat yang menunjukkan supaya awas waspada, ya. Seperti contoh di dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan apa? Ya, pada hari-hari yang terakhir kita akan menghadapi masa yang sukar. Demikian juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan katakan apa? Gunakan waktumu sebaik-baiknya, karena hari-hari ini jahat. Ini. Demikian juga kita memperhatikan seperti dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Rasul Petrus katakan apa? Supaya kita mempergunakan waktu ini sesuai kehendak Tuhan. Jangan sampai kita isi dengan hal-hal duniawi, kesenangan daging, kesenangan mata, keangkuhan hidup, nafsu, tetapi kita mengisinya menurut kehendak Tuhan. Apalagi dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Pada zaman akhir, firman Tuhan katakan apa? Pada zaman akhir, yang jahat semakin dia berbuat jahat, yang cemar dia akan semakin cemar, yang suci dia akan selalu menyucikan dirinya bersama Tuhan, tentunya tidak bisa dan kekuatannya sendiri. Kekasih Tuhan, Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, kita ini dipilih oleh Bapa Surgawi sesuai dengan rencana Bapa Surgawi, supaya kita dikuduskan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup kudus dan taat. Nah, ini taat kepada Yesus. Kita menerima percikan darah Yesus. Ayat 18-19 katakan darah Yesus itu yang sudah menebus kita, ya, dari warisan nenek moyang, segala dosa bentuk tradisi apapun, dosa-dosa warisan nenek moyang. Kita disucikan oleh darah yang suci, yang kudus, darah yang mahal, darah yang tak bernoda, tak bercacat celah, darah Yesus Kristus.
apapun kegelapan, kuasa gelap, pekerjaan iblis setan tidak bisa menembus darah Yesus ini. Itu sebabnya betapa pentingnya setiap hari kita berdoa supaya kita disucikan, dilindungi dengan darah Tuhan Yesus. Demikian juga keluarga yang kita sayangi, kita sebut nama mereka satu persatu supaya dilindungi dengan darah Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kita membaca dalam Ulangan pasal 9. Kita memperhatikan Ulangan pasal 9. Kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Ya, apa yang diminta Tuhan? Apa yang diminta Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Ini dalam konteks bangsa Israel ya. Apa yang diminta Tuhan dari umatnya bangsa Israel ini? Masa perjanjian baru kita adalah umat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita membaca pasal 10 ya. Ulangan pasal 10. Kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 10. Apa yang diminta Tuhan dari kehidupan kita ini? Kita perlu menyimak kebenaran ini agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang. Jadi jangan tunggu nanti. Apalagi umur manusia ini sangat terbatas. Banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Kita ada hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ada banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Itu sebabnya kesiapan kita dalam menjalani hidup ini sangat penting. Seperti contoh 10 anak darah. Ya. Kita lihat yang 5 pandai, yang 5 tidak pandai ya. Yang pandai ini siap minyak. Yang tidak pandai ini tidak siap minyak. Ya, ketika pengantin tidak datang-datang, ya, yang bodoh ini tertidur. Ketika pengantin datang, kehabisan minyak. Nah ini, ya, yang pandai siap minyak. Seringkali kita dengar khotbah ini minyak itu berbicara tentang Roh Kudus ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat esensi dari kebenaran ini adalah mengenai kesiapan. Siap. Kita harus selalu siap. Jangan nanti, jangan besok atau lusa atau sudah tua. Kita memberikan yang terbaik. Yang the best, kalau perlu excellent. Nah ini, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari, nah, ada 5. 1, takut akan Tuhan. 2, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan bukan ditunjukkan primbom, bukan ditunjukkan dengan ya horoskop, bukan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Ya, yang kelima, berpegang. Nah ini, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi setiap hari kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Harus utamakan Tuhan. Kalau duniawi ini saja selalu begitu penting sekali utamakan. Ya, maka setiap hari, lihat setiap hari perintah dan ketetapan Tuhan. Kebenaran firman ini ada yang berupa perintah dan ada berupa ketetapan. Kita harus tahu itu. Ya, perintah setiap hari kita pasti mau menangkap apa yang Tuhan perintahkan untuk saya kerjakan hari ini. Tapi kalau ketetapan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan sudah menetapkan
Contoh umpamanya ya, seperti persepuluhan dalam Maleakhi pasal 3. Itu ketetapan, bukan perintah. Dikatakan Allah tidak berubah. Lihat, Allah tidak berubah, memberikan ketetapan. Jadi ini bukan berlaku hanya perjanjian lama, tidak, ketetapan ini dari kekal sampai kepada kekal. Bahkan disebutkan 5 kali Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Tuhan tidak butuh uang kita, tidak butuh, Dia maha kaya. Bumi ini Tuhan yang punya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 24, bumi segala isinya Tuhan yang punya. Dunia dan segala yang ada ini Tuhan yang punya. Tuhan tidak butuh uang kita. Tujuan Tuhan memberikan ketetapan ini supaya apa? Supaya kita diberkati. Supaya kita diberkati. Saya heran kenapa kok diperdebatkan tentang kebenaran ini. Lakukanlah ketetapan. Di dalam perjanjian baru, Yesus ya mengkritisi kehidupan orang Farisi. Mengapa? Perpuluhan itu mereka laksanakan itu seperti bayar iuran, organisasi atau iuran ya PLN atau PDAM ya, untuk bayar keanggotaan apa, keanggotaan ini, keanggotaan multilevel, ya, asuransi, membayar. Bisa baca di dalam Injil Matius pasal 23. Bukan membayar, mengembalikan. Itu sebagai tanda kita mengakui bahwa itu haknya Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa bernapas dengan bebas, dengan oksigen tanpa beli. Coba kalau sudah masuk di rumah sakit, saudara beli tabung oksigen itu bayar berapa? Apalagi di ICU, apalagi kalau sudah napasnya sudah tinggal ya, lihat megap-megap, berapa tabung yang harus dia beli, tabung yang besar itu. Jadi kita ini bersyukur, bukan bayari Tuhan. Ngapain? Tuhan tidak butuh uang kita. Mengembalikan itu milik Tuhan. Bahkan kenapa Tuhan mengkritisi orang Farisi, ahli Taurat itu? Karena mereka membayar dan ada motivasi. Itu sebabnya Yesus menyempurnakan, supaya yang satu dilakukan, yang lain juga harus dilakukan. Itu perintah, bahkan itu ketetapan. Ya, dilakukan dengan apa? Disebutkan Yesus dengan keadilan. Keadilan ini dalam bahasa Yunani itu hidup kita ini genah, bukan dari hasil judi, bukan untuk bandang. Tuhan nanti saya beri perpuluhan ya, nanti Tuhan ya kirim berjuta-juta atau kirim ya bermiliar-miliar, nanti saya dapat untung, dapat hadiah, dapat rezeki. Bukan, iya. Dengan keadilan itu kita hidup ini genah, hidup kita benar sesuai firman Tuhan. Bukan perpuluhan karena kita menang judi, ya, bukan karena menang ya di dalam ya segala bentuk-bentuk perjudian. Ini bukan dari hasil pekerjaan yang korupsi. Ya, karena korupsi berhasil dapat korupsi, apalagi korupsinya sampai miliaran. Ya, nanti saya akan memberi perpuluhan. Ini hidupnya genah, benar. Jadi memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Dengan belas kasihan. Jadi kita memberi ini bukan Tuhan itu miskin butuh uang kita, tidak. Kita memberi itu supaya kita melihat jiwa-jiwa ini. Adakah selalu penuh belas kasihan kepada mereka? Apakah kita egois? Kita sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus itu
mujizat paling besar, anugerah yang paling besar. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang paling besar, keselamatan jiwa. Saya sangat prinsip dalam hal mujizat, bukan hal-hal yang jasmani. Mujizat yang paling besar dalam hidup kita yang tidak terbalaskan itu adalah kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Itu anugerah kita yang tidak layak dilayakkan. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa kita ini dalam Yesus Kristus. Itu semata-mata anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan cuma-cuma tanpa syarat. Pengorbanannya di kayu salib, pengorbanan yang agape, berkorban tanpa syarat. Kekasih Tuhan, di sini kita harus memperhatikan bagaimana hidup kita ini. Apakah di dalam perkenanan Tuhan penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa? Dan Yesus katakan apa? Memberi dengan kesetiaan. Nah, coba kalau kita mau memperhatikan tuh hal-hal duniawi, iuran kita, disiplin, angsuran sepeda motor, coba kalau kita tidak bayar berapa bulan, langsung ya ditarik sepeda motor itu. Ya, kita jaga, kita bayar dengan disiplin. Ya, kredit kita bayar disiplin. Coba kredit card kita berani gesek-gesek, beli ini beli itu. Tapi coba kalau kita tidak membayar yang minimal itu saja, lihat kita ditagih seperti, padahal minimal mungkin ratusan ribu atau yang sekian juta, 1-2 juta, tapi coba yang nagih itu seperti nagih miliatan. Ya. Nah, ini kan ada biro jasa yang menangani debt kolektor ini, sehingga akhirnya dipermalukan di kampung, di rumah tetangga, dipermalukan di kantor, ditelepon bolak-balik, ya, seperti nagih miliatan saja. Nah, ini toto hidup ini. Kita perlu memperhatikan, masakan untuk Tuhan kita ini sampai harus hitung-hitungan. Kita beli oksigen, coba kalau ada anggota keluarga kita membutuhkan oksigen sampai megap-megap, harus bayar berapa? Kita sampai harus beli. Coba kalau tidak beli, apa ndak langsung berangkat? Iya. Mau tidak mau harus beli oksigen itu. Nah, coba kita hidup ini di alam bebas ini, oksigen yang kita hirup gratis lagi. Kekasih Tuhan, itu sebabnya di dalam firman Tuhan ini, kalau kita memperhatikan judulnya, orang Israel diperingatkan supaya apa? Supaya taat dan bersyukur. Taat dan bersyukur. Jadi hidup ini taat dan bersyukur. Jangan sampai ya masa yang sukar ini, seperti dalam surat Yudas. Ya, Tuhan akan datang dalam ribu-ribu orang kudusnya. Untuk apa? Untuk menghakimi orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak peduli Tuhan. Ya, bisa saja dia agamawi, tapi tidak peduli Tuhan. Dia berbuat jahat, dia mengeluarkan kata-kata nista, dan juga kepada Tuhan, mengeluh tentang nasibnya, mengeluh tentang, menggerutu tentang kehidupannya. Lihat, sampai dikatakan mengeluh tentang nasibnya. Di masa sekarang ini saya sudah mendengar, aduh kok nasib saya kok begini ya, toko sepi, ya kebutuhan selalu harus ada, saya kena PHK, bagaimana ini ya dengan anak istri, nanti sekolah tetap bayar, ya SPP. Nah, banyak keluhan, banyak gerutu, ya mempertanyakan nasibnya. Nah, jangan sampai kita berdosa di dalam perkataan kita kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan, jangan sampai kita berdosa dalam perkataan karena kita menista, hamba Tuhan menista gereja Tuhan. Ya, jangan kita berdosa dalam pikiran kita mulai bimbang kepada Tuhan. Jangan kita berdosa dalam hati, perasaan kita mulai tawar hati, kecewa dengan Tuhan. Kemudian ditunjukkan dan sikap, wes gak gereja-gerejaan, ndak doa-doaan, ndak baca-baca firman, ngapain podo wae. Ya, nah ini
Bahkan lebih fatal lagi, jangan sampai karena masalah-masalah kehidupan sehari-hari dan mulai meninggalkan Yesus. Saya beritahu kepada saudara kekasih Tuhan, semua orang siapapun dia, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, pastilah kita pasti punya persoalan masing-masing, kesulitan, kesukaran, dan meninggalkan Yesus ini bukan jalan keluar yang terbaik, bukan jalan keluar. Justru di sini Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mengikuti aku, setiap orang yang mengikuti aku, perhatikan, satu, menyangkal diri. Kita harus mau menyangkal apa yang menjadi kesenangan di daging ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, gengsi. Pikul salibnya masing-masing. Bahkan dikatakan apa? Setiap hari. Jadi setiap kita ini punya salib masing-masing. Salib ini jangan terus dosa kita, perbuatan dosa kita. Ini harus pemberesan. Kalau kita hidup, kita harus menghadapi kesulitan. Hidup ini bukan karena kesalahan kita, bukan kecerobohan kita, bukan dosa kita. Kita mungkin difitnah, diejek, mungkin kita ada masa sulit ekonomi karena kondisi sekarang ini. Di sini setiap orang punya salibnya masing-masing. Tetapi perlu saya perhatikan apa yang menjadi kesulitan hidup ini. Apa yang menjadi penderitaan hidup ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan nanti. Ini. Ada yang mengatakan, Pak Sewi, aku ini masih hidup di dunia, Pak Sewi. Lihat Rasul Paulus. Dia orang pinter, cendekiawan. Dia ahli Taurat, ahli filsafat. Filsafat ini ilmu nalar, kita tentunya belajar. Logika, ahli teologi, ahli misi, ahli apologetika. Lihat dalam Filipi pasal 3, tujuan hidupnya itu adalah panggilan surgawi. Bahkan ditegaskan berlari-lari sampai begitu usaha, panggilan surgawi. Tidak menjalani hidup ini supaya kerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan dengan gentar. Lihat, itu tujuan hidupnya. Ini orang pintar, bukan orang bodoh. Ada yang mengatakan, Pak Sewi, aku ini masih hidup di dunia, Pak Sewi. Rumah kontrak 2 tahun, saya harus mikir bagaimana supaya bisa diperpanjang. Saya harus bayar air, harus bayar listrik, harus bayar SPP anak. Ada yang kemudian sudah lulus SD, saya harus bayar uang pembangunan. Yang SMP juga harus ke SMA. Begitu banyak biaya. Saya masih hidup di dunia, jangan bicara surga-surga. Jangan muluk-muluk. Apa Paulus itu goblok atau bodoh sampai berlari-lari kepada panggilan surgawi? Tidak, kekasih Tuhan. Luar biasa Rasul Paulus itu. Saya perhatikan pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki. Ini bukan egois. Yang ku kehendaki. Perhatikan, itu komitmen Rasul Paulus. Ada 3 hal. Mengenal Tuhan. Nah ini, firman Tuhan ini jangan dijadikan bulat, jelimet, mumet, birokrat. Mengenal Tuhan itu kita banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak sembahyang, banyak merenungkan firman. Yang kedua apa? Kuasa kebangkitan Yesus, itu Holy Spirit, Roh Kudus. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus itu diutus supaya menjadi penolong. Kita butuh penolong. Yang ketiga, persekutuan di dalam penderitaannya. Nah ini, betapa pentingnya kita ikut Yesus itu sebagaimana Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Mau bayar harga, menyangkal diri. Yang kedua, pikul salibnya sendiri setiap hari. Yang ketiga, mantap ikut Yesus. Nah ini, apapun yang di dalam dunia tidak menggoyahkan, mantap. Yesus Kristus
jaminan yang pasti. Semua orang punya masalah, siapapun dia, tapi kita yang punya Yesus beda. Yesus sudah mengalahkan maut, dia bangkit, dia menang. Dia sudah menunjukkan dirinya bahwa dia hidup 500 orang. Apakah kita masih kurang percaya dan bukti yang kuat ini? 1 Korintus 15 ayat 6 dan 7. Yesus sudah bangkit, dia menang, dia naik ke surga, dan dia akan datang untuk kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja, hakim yang adil. Bahkan dikatakan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kekasih Tuhan, sampai begitu rupa, sampai dikatakan apa yang di langit, coba antariksa ini, angkasa raya yang tidak ada ujungnya. Apa yang di atas bumi, lihat kekayaan alam, samudra, lautan, lembah, gunung-gunung, ya. Apa yang ada di bawah bumi, lihat kekayaan alam pertambangan. Semuanya takluk kepada satu nama yang agung, nama Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, dengan kita meninggalkan Yesus tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat dalam Yeremia, ya, lihat bangsa Israel meninggalkan Tuhan, dikatakan apa? Dia membangun kolam yang bocor di sana, bocor di sini. Ini orang yang meninggalkan Tuhan. Kepahitan demi kepahitan terjadi. Saudara, dalam hidup ini kita tidak lepas dari kesulitan dan kesukaran, tapi kita punya Yesus Kristus. Yesus Kristus ini yang dikatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sang putra, sang anak itu, lambang kekuasaan ada di atas bahunya. Siapa Mesias ini? Pastilah kita katakan Yesus Kristus. Siapa lagi? Siapa yang tokoh dunia ini bisa dikatakan penggenapan ayat ini? Bahkan sangat jelas diberi tanda seorang perempuan muda akan melahirkan, mengandung oleh pekerjaan Roh Kudus. Dia akan disebut dengan Immanuel, maksudnya Allah yang beserta kita. Dan betul, 7 julukan, lihat, penasihat ajaib, ajaib supranatural, Allah yang perkasa, perkasa supranatural, Bapa yang kekal, lihat kekal supranatural, lihat Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan, dan lihat kerajaannya didasarkan, dikokohkan dengan apa? Dengan keadilan dan kebenaran, bahkan dikatakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Dan Allah mewujudkan dengan kedatangan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Yesus datang dengan karya yang agung di kayu salib. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 12, lihat anak domba yang tersembelih itu. Siapa lagi, saudara? Coba kita lihat di sepanjang hidup manusia ini. Siapa? Pastilah Yesus Kristus, dengan beberapa penggenapan sangat jelas sekali Yesus Kristus. Layak untuk terima, 1. Kuasa, 2. Kekayaan, 3. Kekuatan, 4. Hikmat, 5. Hormat, 6. Puji-pujian, 7. Kuasa. Lihat kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada 7. Angka 7 itu dalam budaya Israel angka yang sempurna. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Ini kekasih Tuhan. Maka apa yang diminta daripadamu di dalam Ulangan 10? Selain 1, takut akan Tuhan. Banyak definisi. Jangan kita bingung dengan definisi ini, definisi itu. Ya, semuanya saling melengkapi. Tidak perlu kita salahkan definisi ini, salahkan definisi itu. Siapa kita ini? Apakah kita yang paling pinter? Ya, yang jelas firman Tuhan itu sederhana sekali. Takut akan Tuhan. Ini bukan takut tikus, takut cecek, bukan. Takut Tuhan itu ada satu sikap hormat kepada Tuhan. Di mana saja saudara berada, saudara betul-betul menyadari bahwa Tuhan itu ada. Bahkan di samping saya, di samping saudara, di dalam saudara. Bukankah saudara sering katakan Yesus di dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Jadi dia tidak ada dosa-dosa yang tersembunyi, tidak ada skandal-skandal yang tersembunyi,
dia sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5. Ingat kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan, apa yang di dalam kegelapan yang tidak dibukakan Tuhan, itu sebabnya jangan sampai ada dosa-dosa yang tersembunyi. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, jangan sampai ada skandal-skandal yang tersembunyi. Jangan sampai jadi seperti orang duniawi, katakan apes tenan, ya, karena masa lalu terbongkar, padahal itu masa lalu yang tidak dibereskan, dosa-dosa, skandal-skandal. Dalam perjalanan waktu mungkin dia sudah berbenah-benah, terbongkar semuanya, akhirnya harus hancur karena kerikil-kerikil itu, sehingga dia tergelincir dan dia harus bayar. Dengan seumur hidupnya dia harus bayar harga, dan malunya sampai anak cucu. Kekasih Tuhan, di sini takut akan Tuhan itu penting. Yang kedua dikatakan apa? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, jalan Tuhan, firman Tuhan ini. Jangan ikuti jalan dunia, jangan pakai cara saudara sendiri, cara Tuhan. Jangan pakai dengan cara-cara ya filsafat duniawi atau ya nasihat horoskop, primbon. Saudara jalan, yaitu firman Tuhan ini. Jalan hidupnya genah, ya, ini toto hidup saudara. Lihat juga dikatakan apa? Mengasihi dia. Ada yang mengatakan perintah Tuhan ini banyak Pak Sewi, bagaimana saya bisa melakukan satu persatu? Karena Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 dan 15, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Waduh, banyak sekali. Saya katakan sederhana sekali. Satu wujud kita mengasihi Tuhan, setiap pagi kita datang di bawah kaki Tuhan. Lihat, Yesus katakan, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Setiap pagi, lihat di dalam Mazmur pasal 90, ya, lihat Musa, doa Musa dikutip oleh Daud. Mereka orang penting, punya masa, punya fasilitas, punya kekuasaan, tetapi Tuhan yang menjadi tempat pelindungannya. Dan mengatakan apa? Manusia fana adanya. Jadi setiap pagi, lihat Pemazmur katakan dalam Mazmur 90 ayat 14, setiap pagi kenyang dengan kasih setia Tuhan. Kenyang dulu dengan kasih setia Tuhan, maka hari-hari yang saudara jalani saudara akan melihat penuh damai, sejahtera dan sukacita. Bahkan dikatakan kemurahan Tuhan menaungi saudara. Bahkan dikatakan apa? Tuhan meneguhkan pekerjaan saudara. Jangan khawatir, meneguhkan pekerjaan saudara. Ini seperti Rasul Paulus, tujuan hidupnya adalah surga, bukan untuk jadi konglomerat, bukan untuk jadi insinyur, untuk jadi dokter. Harus berjuang begitu sedemikian rupa, dan prakteknya hanya sekian tahun pensiun. Tetapi saudara, Rasul Paulus tidak khawatir akan masa depan. Yang ku kehendaki komitmennya, yaitu mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Kuasa kebangkitannya, Holy Spirit, Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Yang ketiga, kita dalam persekutuan penderitaan Yesus. Mau pikul salib, menyangkal diri, ikut Yesus. Selanjutnya dikatakan apa? Jadi saudara, untuk kita menunjukkan kasih Tuhan, tunjukkan setiap pagi belajar di bawah kaki Tuhan. Nah ini, maka sepanjang hari kita dimampukan untuk melakukan perintah Tuhan. Kuk itu perintah Tuhan. Orang ahli Taurat, orang Farisi memberikan kuk perintah-perintah yang berat, ya, sehingga keagamaan itu menjadi keagamaan yang berat, penuh beban, penuh kemurungan. Padahal di dalam Yesus ada sukacita, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Nah ini berbuah, hati selalu bergirang sukacita, menyanyi pujian bagi Tuhan. Lihat berikutnya, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bagaimana dan ibadah saudara? Apakah saudara sudah beribadah dengan segenap hati? Ya, kalau saudara untuk hal-hal duniawi, toko saudara, perusahaan saudara bisa dengan segenap hati, dengan segenap keberadaan saudara. Hati itu berbicara roh kehidupan saudara ini. Jiwa itu terdiri dari 3 pikiran, ya, perasaan dan kehendak. Apakah saudara beribadah dengan segenap pikiran? Ya, nah, sekarang ini mungkin karena kondisi, ya, ibadah keluarga saudara. Apakah saudara memberikan pikiran saudara sepenuhnya untuk Tuhan? Ya, perasaan saudara penuh ucapan syukur dan kehendak saudara dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti Elia manusia biasa,
Lihat, bukan Superman dia, tapi dia sudah bersungguh-sungguh. Lihat, mujizat terjadi dan hidupnya berbuah. Kasih Tuhan, kalau untuk hal duniawi kita bisa begitu rupa, ya. Masakan untuk Tuhan kita ibadah, sekarang ibadah keluarga ya, karena ibadah bersama masih, ya, lihat situasi dan daerah masing-masing. Saudara sambil lihat HP, ya, kadang-kadang mau tergesa-gesa. Ya, kalau ada waktu, kalau sempat, ya, sudahkah saudara memberikan yang terbaik, yang the best untuk Tuhan? Dan lihat, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi saudara sudah jelas ya, perintah itu apa yang Tuhan bicara kepada saudara melalui firman Tuhan untuk saudara kerjakan pada hari ini. Saudara bisa menangkap pesan Tuhan sebagaimana Amsal pasal 4 ayat 22. Lihat, perhatikan, konsentrasi, mata membaca, memperkatakan, mendengar, simpan dalam lubuk hati saudara, dan itu menjadi kehidupan bagi orang yang mendapatkannya. Jadi dia menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya, dan dikatakan apa? Itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Simpan di dalam hatimu, dan dikatakan apa? Ketetapan. Ya, saya sudah memberikan contoh dari yang sangat jelas itu, ya, Maliaki pasal 3 itu, Tuhan semesta alam sampai 5 kali. Itu ketetapan. Jadi kalau ketetapan jangan dikatakan itu hanya untuk perjanjian lama, perjanjian baru. Yesus menyempurnakan. Bahkan dikatakan mengembalikan, bukan membayar. Mengembalikan dengan apa? Adil, setia, ya. Kemudian dengan belas kasihan. Dan lihat, firman Tuhan menjamin supaya baik keadaanmu. Tentunya kita mau semua baik keadaan dirinya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya. Mari, kekasih Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati para pendengar pada saat ini sebagai hamba Tuhan kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kesulitan, kesukaran, Tuhan tolong. Mari Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan yang berdaulat. Kami hanyalah hamba yang memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah ini bisa terselesaikan, ditemukan vaksin untuk virus ini, sehingga Tuhan umat-Mu bisa tidak panik, tidak gelisah, dan mereka bisa beribadah kembali. Tuhan dimasyurkan, dipermuliakan. Berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.